Sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester fisika, vektor dan gaya. Soal fisika nomor 1. Diketahui berat koper 8 kg diluncurkan di atas papan licin dengan kemiringan 45 derajat. Jarak lantai dan koper 4 meter dan G percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Hitung percepatan dan waktu. Jadi mencari A dan T. Diketahui masanya, masa koper 8 kg, sin tetanya 45 derajat, S nya 4 meter, G nya 10 meter per sekon. Yang dicari A percepatan, T waktu. Rumus percepatan adalah A sama dengan G kali sin theta. G masanya ini, G maksudnya percepatan gravitasinya 10 dikali sin tetanya ini 45 derajat. Jadi 10 dikali hasil sin 45 derajat itu 0,7 sama dengan 10 kali 0,7 sama dengan 7 meter per sekon. Sekarang rumus mencari waktu atau T. Rumusnya adalah T sama dengan akar 2 kali S dibagi A sama dengan 2, S nya ini 4 per A percepatannya 7. Jadi 2 kali 4 dibagi 7, hasilnya 2 kali 4 8, 7 tetap. Jadi akar 8 per 7 sama dengan akar 1,14. Jika dihitung dikeluarkan akarnya sama dengan 1,06 second. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gambar ilustrasinya pada jawaban ini. Gambar ilustrasinya ini ada sebuah papan licin. Ini 10 meter per sekon, ini percepatan gravitasinya. Ini 45 derajat, ini sudut kemiringan papannya. 4 meternya ini jarak dari koper ke lantai. Kopernya sendiri masanya 8 kg. Jika ini diluncurkan maka ketemu kecepatannya 7 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 2 menyebutkan gaya pegas, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Pengertian gaya pegas adalah salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh pegas. Contohnya saat kita melesatkan busur anak panah serta ketapel yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi antara dua benda yang saling bergesekan. Contohnya saat kita mengendarai sepeda motor, mobil, atau kendaraan lainnya, saat kita mau berhenti itu kan kita harus mengerem. Lah, proses remnya itu yang dinamakan gaya gesek. Yang ketiga, gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya tak sentuh yang terjadi dikarenakan adanya gravitasi bumi. Contohnya saat buah atau pohon yang berbuah yang matang, contohnya pohon mangga atau pohon nangka, pohon dan lain-lain, saat berbuah jika jatuh itu pasti jatuhnya ke bumi. Lah, proses jatuhnya itu yang dinamakan gaya gravitasi. Soal fisika menjelaskan hubungan matematis antara gaya berat W dengan massa M adalah W sama dengan M kali G.
hubungan ini dijelaskan dalam hukum 2 Newton. Jadi gaya berat yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa dengan gravitasi. Jadi hasilnya berat V sama ini itu nanti sama kalau dihitung. Dan untuk menjelaskan perbedaan ilustrasinya, massa tidak akan pernah berubah, sementara berat bisa berubah tergantung besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi massa yang ada di permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer beratnya sama, sedangkan gaya beratnya tidak sama. Soal nomor 4 adalah gambar vektor. Diketahui di soal gambar vektornya F1 4 Newton, F2 6 Newton, F3 nya 8 Newton dan sudutnya 53 derajat. Hitung resultan vektor gaya dan arah resultan vektor gaya. Diketahui F1 sama dengan 4 Newton, F2 6 Newton, F3 8 Newton dan alfa sudutnya 53 derajat. Yang dicari R resultan vektor gaya dan tan theta atau arah resultan vektor gaya. Jawab yang pertama-tama kita membuat tabel untuk menentukan sudut X dan Y. Untuk menentukan sudut dan Y, F1 nya adalah ini sudut X, ini sudut Y. F1 4 Newton, kan sudut X ini ke arah kiri, jadi hasilnya 4 min 4 dan sudut Y nya di sini 0. Dan untuk menentukan F2 nya ini sudut Y, ini X nya kan tetap ke arah kiri, ini 0 dan Y ke atas 6, jadi tetap 6. Dan untuk menentukan F3 nya, F3 dikali cos 53 derajat sama dengan 8 dikali hasil cos 53 derajat sama dengan 0,6. 8 kali 0,6 sama dengan 4,8. Dan untuk menentukan F3 di sumbu Y, F3 dikali sin 53 derajat sama dengan F3 nya 8, hasil sin 53 derajat adalah 0,8. 8 kali 0,8 sama dengan 6,4. Untuk menentukan jumlah sigma sama dengan ini dijumlah min 4 ditambah 0 ditambah 4,8, hasilnya 0,8. Dan di sumbu Y jumlahnya 0 ditambah 6 ditambah 6,4 sama dengan 12,4. Sekarang mencari R atau resultan vektor gaya. Rumusnya R sama dengan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar sigma Fx nya adalah 0,8 dan rumusnya kuadrat, jadi ditambahi kuadrat, dan sigma Fy nya ini 12,4 ditambah rumusnya kuadrat ditambah kuadrat sama dengan akar 0,8 kuadrat sama dengan 0,64 dan ditambah akar 12,4 kuadrat, hasilnya ini 153,76 sama dengan akar 0,64 ditambah 153,76 sama dengan akar 154,4 dan hasil di luar akarnya 12,4. Sekarang mencari tan theta atau arah resultan vektor gaya. Sama dengan rumusnya tan theta sama dengan Fy dibagi Fx. Fy nya ini Fy 12,4 dibagi Fx 0,8. 12,4 dibagi 0,8 sama dengan
15,5 dan hasil tan tetanya sama dengan 86,3 derajat. Soal fisika nomor 5 menjelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik serta memberikan contohnya. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Energi potensial disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Contohnya, cabang dari sebuah pohon yang tinggi memiliki energi potensial karena cabang pohon tersebut sewaktu-waktu bisa jatuh ke dalam tanah atau bisa dikatakan roboh, pohon yang roboh. Untuk energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda atau objek karena gerakannya. Contoh, pensil yang dijatuhkan dari atas meja ke bawah, atau manusia yang berjalan kaki, atau bola yang dilempar ke bawah.